Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Prasetyo. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai kegiatan belajar 4 dengan tema dimensi High Level Cognitive Learning Outcome. Nah, di pembahasan ini itu terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama itu keterampilan metakognitif, kedua itu keterampilan berpikir kreatif, ketiga itu ada kemampuan metaliterasi, dan terakhir itu ada keterkaitan dengan pendidikan IPS. Nah, untuk materi yang pertama yaitu keterampilan metakognitif. Jadi, keterampilan metakognitif itu merupakan kemampuan kita dalam memahami, mengatur, dan mengevaluasi proses berpikir sendiri. Jadi, pada metakognitif ini kita memahami, mengatur, dan mengevaluasi tentang bagaimana sih kita melakukan proses berpikir. Nah, untuk keterampilan metakognitif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada deklaratif, itu bagaimana diri kita mencari preferensi belajar pribadi yang menurut kita efektif, yang menurut kita bisa kita pahami dengan cepat. Yang kedua itu ada pengetahuan prosedur, ini mencakup cara kita menggunakan strategi pembelajaran seperti membaca aktif, mencatat, atau membuat diagram konsep bermanfaat untuk pemahaman diri kita. Yang ketiga itu ada pengetahuan kondisional. Ini membantu kita dalam strategi belajar yang tepat sesuai dengan konteks yang kita pelajari. Nah, komponen dalam metakognitif itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada pengetahuan metakognitif, dua itu ada regulasi metakognitif, dan yang ketiga ada responsivitas metakognitif. Nah, untuk pengetahuan metakognitif ini melibatkan kesadaran diri kita sendiri terhadap kekuatan, kelemahan, serta strategi untuk belajar. Kalau regulasi metakognitif ini mencakup kemampuan kita dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar. Nah, yang terakhir yaitu responsivitas metakognitif ini menunjukkan kepekaan terhadap hambatan dalam belajar dan kesiapan diri kita dalam menerima informasi baru. Materi yang kedua yaitu tentang keterampilan berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif ini artinya bahwa bagaimana sih kita itu mampu menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru terhadap suatu hambatan, suatu kekurangan dalam proses belajar. Nah, berpikir kreatif ini memiliki 3 aspek. Yang pertama itu menghasilkan ide beragam, yang kedua itu menciptakan ide kreatif, dan yang terakhir itu mengevaluasi serta memperbaiki ide yang telah ada. Bagi seorang calon guru, berpikir kreatif ini memiliki banyak manfaat. Dia membantu kita dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan murid, kebijakan kurikulum, serta perkembangan teknologi bagi calon guru SD. Selain itu, berpikir kreatif juga mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan pembelajaran yang memicu rasa ingin tahu, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang sangat penting dalam pengembangan karakter murid di SD. Metaliterasi merupakan kemampuan kita untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan memproduksi informasi secara kritis dan etis di berbagai platform digital. Nah, dalam kemampuan metaliterasi ini, kita tidak hanya dituntut untuk mengidentifikasi validasi informasi, tetapi juga menyadari bahwa apa yang kita pikir, yang kita rasakan, dan apa yang tindakan yang akan kita lakukan dalam mengelola suatu informasi. Sebagai calon guru, keterampilan metaliterasi akan membantu kita dalam memahami, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi secara kritis dan etis kepada anak-anak murid. Nah, lalu apa sih hubungan keterampilan metakognitif, keterampilan berpikir kreatif, dan kemampuan metaliterasi itu terhadap pendidikan IPS? Nah, jadi bagi seorang calon guru di SD, khususnya yang akan mengajarkan IPS di kelasnya, itu diharapkan mampu memiliki kemampuan metakognitif untuk menyadari dan mengelola proses berpikir sendiri. Keterampilan berpikir kreatif itu merancang strategi pembelajaran yang inovatif, serta keterampilan metaliterasi itu dapat memahami, mengevaluasi, mengelola, dan menyampaikan informasi secara kritis dan etis, serta bertanggung jawab dalam berbagai format, baik digital maupun non-digital.
Nah, itulah pembahasan dari saya mengenai kegiatan belajar 4, yaitu dimensi high level cognitive learning outcomes. Jika dalam penyampaian materi itu ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya minta maaf, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami kegiatan belajar 4. Sekian dan terima kasih.